Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Surati dari SMP Negeri 32 Kota Tangerang. Saya mengajar mata pelajaran IPS. Salam IPS. Kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait penerapan pendekatan deep learning dalam mata pelajaran IPS. Saya mencoba mengembangkan pembelajaran dengan strategi yang membangun kesadaran, membangun makna, dan menggembirakan bagi murid melalui olah rasa, olah pikir, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Berdoa dimulai, berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar, sehat? Semakin sehat. Semangat? Semakin semangat. Apa kabar, bahagia? Semakin bahagia. Semoga kita selalu sehat, semangat, dan bahagia. Ada tidak temennya yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kenapa? Sakit? Semoga lekas sembuh ya. Baik, pagi-pagi makan roti. Jangan lupa dicabut durian. Jumpa dengan Ibu Surati. Salam IPS. Oke, coba siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Tentang apa? Globalisasi. Apa lagi? Perubahan sosial, Perubahan sosial. Modernisasi. Westernisasi. Apa yang kalian sebutkan tadi itu saling berkaitan, ya, terutama dengan adanya proses globalisasi yang mana kita ini semua dunia terhubung. Dunia itu seolah-olah tanpa batas. Silahkan kalian menyaksikan video berikut. produksi, distribusi, dan berkonsumsi bahan. Baik, dari video yang kalian saksikan tadi itu menceritakan tentang apa? Ekonomi digital, Ekonomi digital, terus transaksi digital, berbelanja online. Dalam berbelanja online, apakah kalian pernah menemui kesulitan? Apa contohnya? Saya bisa kena tipu, Bu. Contohnya tuh barang yang kita pesan tidak sesuai dengan yang ada di iklan. Oke, berarti dalam kita melakukan kegiatan berbelanja online yang merupakan bagian daripada ekonomi digital itu sangat penting bagi kita. Iya. Mengapa sangat penting? Karena ekonomi digital sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup. Di samping itu, ekonomi digital juga membantu kita dalam melakukan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Oke, lalu apakah ekonomi digital ini bisa kita tolak? Ya? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Karena ekonomi digital itu adalah salah satu dampak dari globalisasi. Jadi sulit untuk kita untuk tidak mengikuti perkembangan tersebut, Bu. Jadi kita harus mengikuti. Betul. Kalau tidak mengikuti apa yang terjadi? Sebenarnya kita bakal kayak apa sih, kurang update gitu sih, Bu. Oke, ya, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari perkembangan ekonomi digital. Tujuan pembelajaran adalah kalian dapat menganalisis pengaruh perkembangan ekonomi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dengan model project based learning, kalian diminta untuk menyajikan sebuah produk dengan tema seputar ekonomi digital. Untuk materi, silahkan kalian gali dari berbagai sumber, boleh googling berupa video atau artikel. Nanti Ibu akan kirim barcode, silahkan kalian scan, ataupun juga kalian bisa wawancara, kemudian mendengarkan bagi kalian yang auditori, atau bahkan kalian adalah sumber yang hebat karena kalian termasuk salah satu pelaku ekonomi digital. Kelompok globalisasi. Yes, silakan komponen. Halo, saya Latina. Dengan teman saya yaitu Semuanya, saya Ersa. kami dari kelompok globalisasi siap mendunia. Kali ini kita akan presentasi
presentasikan proyek kita membuat proyek penerapan ekonomi digital. Dan di mana yang presentasi dari kami, silakan teman-teman untuk menanggapi. Baik, silakan. Halo semua, nama saya Nahdan. Saya akan bertanya kepada Anda bagaimana cara atau langkah-langkah berbelanja online. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah pertanyaan dari Agdan. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara kita berbelanja online. Kalau dari saya itu cara kita berbelanja online itu pertama kita tinggal buka aja aplikasinya, dan kedua kita pilih produk apa yang mau kita cari dan apa yang mau kita beli. Baik, sebelum kita tutup pelajaran, marilah kita membuat refleksi. Silakan refleksi kalian tulis di buku masing-masing. Tapi ada baiknya salah satu mengemukakan apa refleksi pembelajaran hari ini. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik. Halo, saya Latina. Di sini perasaan saya alhamdulillah sangat senang, dan juga hal baru yang saya dapatkan adalah karena kita dapat merancang bersama suatu usaha fiktif yang mungkin saja dapat kita gunakan di masa mendatang jika kita ingin merancang usaha secara nyata. Dan juga saya ingin berpesan kepada kita semua, saya berharap kita dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan dapat memanfaatkan teknologi secara lebih baik dan inovatif. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan. Hari ini kita sudah belajar tentang perkembangan ekonomi digital. Mari kita sama-sama kita simpulkan. Siapa yang akan mewakili teman kalian untuk membacakan kesimpulannya? Saya, Bu. Ayo, silakan Nadine. Halo, saya Nadine. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ekonomi digital telah membawa transformasi besar dalam cara berbisnis dan bekerja, membuka peluang baru, serta meningkatkan efisiensi. Tapi ekonomi digital juga memiliki tantangan seperti keamanan data dan juga kesenjangan sosial. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Nadine. Saya Bu. Oke, silakan Nada. Halo semua, nama saya Nahdan. Jadi kesimpulannya yaitu kita tidak mungkin menghindari ekonomi digital. Mau tidak mau kita harus terlibat di dalamnya. Maka kita harus bijak dalam bermedsos. Serta kita harus memiliki sikap respect yang berarti saling menghargai satu sama lain. Demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Nada. Untuk mengukur pemahaman kalian, silahkan kalian akses tautan kuis yang telah Ibu kirim di grup WA kelas kita. Pertemuan berikutnya, silahkan kalian pelajari materi, bisa membaca buku paket, bisa googling, yaitu tentang kegiatan literasi finansial, karena ini merupakan